Dan setelah proses yang sangat panjang, terbentuklah sekawanan kelompok terlatih yang bernama Viking, cuy. Hai, selamat datang di video ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bagus kan? Harus dong cuy. Semoga kita semuanya pada sehat ya kan. Yang lagi pada sakit, semoga cepat sembuh agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya cuy. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini aku ingin ngebahas tentang sejarah berdirinya dan terbentuknya bangsa Viking cuy. Siapa sih yang nggak tahu dengan bangsa Viking ya kan? Bangsa yang sudah sangat terkenal di seluruh penjuru dunia ya. Raja lautan, perompak handal ya. Bahkan kemampuan dan keberingasan bangsa Viking dalam menjarah itu sudah diakui oleh sejarah dunia cuy. Selain itu, bangsa Viking juga menjadi satu-satunya bangsa dari Eropa yang mampu menjelajah lautan terjauh dari tempat asalnya cuy. Dan tercatat sudah ada 37 negara modern yang berhasil ditaklukkan oleh bangsa Viking ini cuy. Tidak hanya negara-negara dari benua Eropa, tetapi juga Afghanistan hingga Kanada. Gila banget ya kan. Viking juga disebut sebagai raja lautan cuy. Mental brutal dan ganas serta nyali yang sangat kuat itu sengaja dibentuk oleh para petinggi Viking ya, agar para Viking ini mampu menang di medan perang dan menjadi perompak yang handal ya. Jika ada yang bertanya siapa sih bangsa Viking ini ya, jadi Viking adalah sebutan bagi orang-orang Skandinavia, yang mana Skandinavia ini sekarang sudah menjadi negara Swedia, Norwegia, dan Denmark ya. Jadi Viking adalah sebutan bagi orang-orang Skandinavia yang dahulunya melakukan penjelajahan lautan, penjarahan, serta penjajahan kepada daerah-daerah yang mereka datangi cuy. Sehingga tidak tepat jika mengatakan seluruh orang Skandinavia adalah Viking ya. Masyarakat Skandinavia sendiri di luar bangsa Viking itu menyebut diri mereka sebagai Norsemen atau juga orang-orang utara ya. Hal ini merujuk kepada daerah asal mereka, yaitu Skandinavia yang berada di sebelah utara benua Eropa cuy. Dan para sejarawan pun memperkirakan satu-satunya motivasi bangsa Viking ini untuk melakukan penjelajahan dan penjajahan kepada daerah-daerah yang mereka datangi, yaitu hanya semata-mata untuk kekayaan dan kekuasaan cuy. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang berdirinya dan terbentuknya bangsa Viking ini, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu cuy, karena subscribe itu gratis dan tidak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe ya. Dan selain itu, dengan tombol subscribe kalian itu mendukung channel ini agar terus berkembang dan biar aku juga lebih semangat lagi upload video baru ya gitu. Subscribe sekarang cuy. Sebagian orang pasti mengira bahwasanya kemampuan bangsa Viking dalam menaklukkan lautan itu adalah kemampuan yang turun-temurun dari nenek moyangnya. Hal itu sangat masuk akal karena kemampuan bangsa Viking dalam menaklukkan lautan itu seperti kemampuan alami yang sudah mendarah daging ya. Padahal jenis kapal yang mereka gunakan adalah jenis longship atau kapal panjang yang terpasang satu layar lebar di atasnya yang mempunyai ciri khas kepala naga di bagian depan kapal. Yang mana kapal ini tuh sangat rentan apabila terkena ombak besar apalagi badai. Tetapi hebatnya bangsa Viking bisa menaklukkan badai yang sangat besar dengan menggunakan kapal longship ini. Jadi sebenarnya mayoritas bangsa Viking itu bukanlah dilahirkan sebagai pelaut, melainkan sebagai seorang petani. Jadi kisah bermula ketika bangsa Viking atau masyarakat Skandinavia ini mempunyai tanah yang sangat subur ya, sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam. Namun semuanya berubah ketika bencana besar melanda Skandinavia ya. Diceritakan pada saat itu ada komet besar yang menabrak bumi, dan salah satu dampaknya itu menyebabkan awan debu besar menutupi hampir seluruh wilayah negara di bagian Eropa cuy. Dan situasi pun semakin parah dengan meletusnya gunung berapi di wilayah Skandinavia cuy. Dan hal ini menyebabkan kegelapan dan penurunan suhu selama 14 tahun. Gila kan ya. Akibat peristiwa ini, Skandinavia pun mengalami kerusakan wilayah dan masyarakatnya itu banyak yang meninggal. Sehingga masyarakatnya pada saat itu merasakan bahwasanya wilayah mereka ini telah dilanda kiamat cuy. Gila, kasihan banget kan ya. Hingga pada akhirnya saat situasi mulai membaik, para pemimpin Skandinavia pun merasa bahwasanya mereka itu harus melatih masyarakatnya untuk menjadi sosok yang lebih kuat secara fisik maupun mental cuy.
Para petinggi pun mengajarkan masyarakatnya bagaimana cara berdagang, melaut, hingga bermuslihat. Selain itu, mereka juga mengajarkan masyarakatnya agar bersikap ambisius dalam merebut dan menjajah suatu wilayah beserta kekayaan yang ada di dalamnya, cuy. Jadi hal ini dimaksudkan agar masyarakat Skandinavia mampu bertahan hidup dimanapun dan dalam keadaan apapun, cuy. Dan setelah proses yang sangat panjang, terbentuklah sekawanan kelompok terlatih yang bernama Viking, cuy. Dan dari situlah sekelompok Viking ini mulai berani membentang sayapnya dan melaut ke seluruh penjuru dunia dan melakukan penjarahan hingga penaklukan di wilayah-wilayah yang mereka datangi. Dalam sejarahnya, bangsa Viking ini mulai melakukan penjelajahan itu pada pertengahan abad ke-8, dimulai dengan menaklukkan negara-negara di Eropa, cuy. Kemudian mereka pun mulai menyerbu daerah pesisir, terutama biara yang tidak dijaga di Kepulauan Inggris. Selama 3 abad berikutnya, mereka pun dikenal sebagai perampok sekaligus pedagang yang bermukim di sebagian besar benua Eropa. Bahkan bangsa Viking ini juga pernah berlayar hingga Mediterania, Amerika, Afrika Utara, hingga Timur Tengah, cuy. Dan di beberapa wilayah yang pernah mereka datangi, periode tersebut disebut sebagai abad Viking. Dan salah satu penjarahan yang sangat heboh bangsa Viking adalah mereka itu melakukan penyerangan terhadap biara, cuy, pada tahun 793 Masehi ya, yang menandai dimulainya abad Viking. Walaupun bangsa Viking tidak menghancurkan biara sepenuhnya, tetapi kejadian tersebut cukup mengguncangkan dunia keagamaan di Eropa, cuy. Pasalnya mereka itu sama sekali tidak menghormati institusi keagamaan yang berada di Eropa, cuy. Selain dari penjarahan, bangsa Viking ini juga seringkali mendapatkan wilayah kekuasaan dari hasil kesepakatan dengan penguasa kerajaan, coy. Jadi mereka itu seringkali dibayar oleh penguasa kerajaan yang sedang terlibat perang saudara dalam kerajaan. Nah, kemudian pada pertengahan abad ke-9, Skotlandia, Irlandia, dan Inggris pun menjadi sasaran utama bangsa Viking, cuy. Dan mereka pun berhasil mendapatkan beberapa wilayah yang mereka datangi di situ. Sehingga mereka pun tidak hanya melakukan penjarahan saja, tetapi juga bermukim hingga mendirikan kota perdagangan gitu ya. Dan saat itu, di tengah gencarnya serangan bangsa Viking, hanya ada satu kerajaan yang mampu melawan bangsa Viking, yaitu kerajaan Wessex. Dan pada akhir abad ke-10, bangsa Viking ini mulai bergerak jauh ke barat, cuy, hingga mencapai Greenland. Gila, jauh banget kan ya. Bahkan menurut sejarah bangsa Islandia, pemimpin Viking yang bernama Leif Erikson adalah orang yang pertama menemukan Amerika, cuy, pada tahun 1000-an, jauh sebelum Christopher Columbus menemukan Amerika ya kan. Dan di samping itu, sebenarnya bangsa Viking ini adalah penganut kepercayaan mitologi Nordik, cuy. Jadi mitologi Nordik sangat besar pengaruhnya bagi budaya dan kehidupan bangsa Viking, cuy. Jadi bagi mereka, prajurit pemberani itu akan pergi dari tanah airnya untuk berperang melawan kekuatan yang dianggap berbahaya. Itulah makanya mereka itu sering kali melakukan penjajahan dan penaklukan wilayah-wilayah yang lebih besar, cuy. Kepercayaan mitologi Nordik tadilah yang berpengaruh besar bagi bangsa Viking, sehingga mereka itu tidak mempunyai belas kasihan kepada warga Kristen yang mereka jumpai ya. Karena kepercayaan Kristen bagi mereka itu sangat tidak masuk akal ya. Dan itulah sebab mengapa mereka itu seringkali melakukan penyerangan terhadap institusi agama, cuy. Dan setelah seiring berjalannya waktu menjelajah, bangsa Viking pun berhasil menaklukkan 37 negara sebelum diambang kehancuran, cuy. Dan kehancuran bangsa Viking pun terjadi pada tahun 1066 Masehi, di mana ketika itu bangsa Viking pun kalah perang ya. Setelah berperang secara besar-besaran ya, ceritanya itu sangat panjang, nggak mungkin aku ceritain semuanya di sini karena akan memakan waktu yang sangat lama. Dan setelah hancurnya Viking pun, seluruh kerajaan yang berada di Skandinavia pun masuk Kristen, cuy, gitu. Dan itulah akhir cerita dari bangsa Viking ya, yang sekarang itu nama Viking itu digunakan fans klubnya Persib Bandung ya. Dan berakhirnya cerita bangsa Viking ini juga menandakan berakhirnya video ini, cuy. Jadi sampai di sini video ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banget. Dan sebelum ninggalin video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, cuy. Terima kasih banget. See you.